Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang computer security. Jadi, keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Information based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN atau LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, elektronik data, transfer AID. Decentralized server, transisi dari single vendor ke multi vendor, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Selanjutnya, kesulitan penegakan hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Selanjutnya, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan internet. Next, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktis untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar keamanan komputer. Konfidensial atau kerahasiaan berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak asasi seseorang, yang paling umum dengan menggunakan enskripsi. Kedua, contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, kemudian nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Kedua, integrity atau keaslian. Di sini berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme defektif. Yang ketiga yaitu availability, yaitu ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Keempat, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang-orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci privat, autentikasi berdasarkan biometrik, dan sebagainya. Kelima, authorization atau otorisasi. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugasan mereka, hanya mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Keenam, non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dan keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ancaman-ancaman pada komputer secara umum. Ancaman yang pertama yaitu manusia. Biasanya disebut sebagai hacking, cracking, atau siapa saja yang berusaha telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Kemudian memasukkan program ilegal seperti virus, worm, atau malicious software, dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Selanjutnya, hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik yang jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat.
terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Selanjutnya, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Selanjutnya, alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Baik. Dan ada juga keamanan yang bersifat fisik, termasuk yaitu denial of service dilakukan misalnya mematikan peralatan atau membanjir saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Selanjutnya, keamanan yang berhubung dengan orang personal. Identifikasi user atau username dan password. Selanjutnya, profil resiko dari orang yang memakai akses, pemakai, dan pengelola. Yang selanjutnya, keamanan data dan media, serta teknik komunikasi yang berupa inskripsi, firewall, dan VPN. Dan selanjutnya, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Materi selanjutnya yaitu security attack models. Menurut William Stellings, Network dan Internet Security Perintah Hal 1995. Serangan attack terdiri dari yang pertama yaitu interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Selanjutnya yaitu interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan snipe phishing, man in the middle phishing, keylogging, wiretapping. Selanjutnya, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang selanjutnya, fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan hardware seperti aslinya dan atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya yaitu ilustrasi serangan komputer. Ini adalah ilustrasinya. Internet Service Procedure. Masuk ke HP kemudian dikunci dari internet. Hacker masuk dari berbagai celah. Ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer. Ilustrasi penggunaan VPN untuk keamanan komputer. Materi selanjutnya yaitu security breach accident. SolarWinds Supply Chain Attack 2020. Serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur TI. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Facebook Cambridge Analytica skandal 2018. Cambridge Analytica, perusahaan konsultasi politik, mengumpulkan data pribadi lebih dari 80 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Capital One Data Breach 2019, yaitu data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas. Data yang dicuri meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Dan selanjutnya itu Marriott International Data Breach 2018.
Informasi pribadi sekitar 500 juta tamu mereot di seluruh dunia termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor password dicuri oleh peretas. Selanjutnya 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolan sistem keamanan komputer di Indonesia. Pertama, pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019. Selanjutnya ada serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia. Ketiga, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016. Selanjutnya, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015. Dan ada lagi serangan DDoS pada situs web BBCA pada tahun 2014. Jadi banyak yang terjadi dalam serangan ini dari tahun 1999. Selanjutnya itu 7 prinsip keamanan komputer. Prinsip-prinsip ini berupa: satu, menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas kemauan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan risiko dan peningkatan penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Selanjutnya, kerangka kerja keamanan informasi, yaitu ISO 27001. Kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. Selanjutnya, ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Yang pertama inisial, 2 perencanaan, 3 implementasi, dan 4 evaluasi. Sekian itu saja materi untuk kali ini. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.